Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita di pertemuan yang ketiga ya, walaupun di sini tulisannya dua. Kita pada pertemuan yang ketiga sebenarnya akan membahas tentang sumber dan asas-asas hukum perkawinan. Oke, rekan-rekan yang berbahagia, sebelumnya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas belajarnya dengan baik. Oke, jangan kelewatan dan simak video pembelajaran ini sampai selesai sehingga pemahaman teman-teman itu benar-benar sempurna. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini sebagaimana saya jelaskan tadi, kita akan bahas tentang sumber dan asas hukum perkawinan, dan kita akan membahas yang pertama itu tentang sumber hukum perkawinan dan sejarahnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang runtutan ya sumber hukum perkawinan dari yang dulu hingga hari ini. Nanti jika ada hal yang tidak ada di dalam penjelasan ini, nanti akan saya ungkapkan, dan silakan teman-teman mencatatnya di lembar catatan masing-masing. Oke, kita ke slide berikutnya. Oke, jadi ada beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian kita, yaitu tentang apa sumber hukum perkawinan, bagaimana proses pembentukannya, kemudian bagaimana hasil regulasi dari peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, lalu apa saja yang diatur dan bagaimana sistematikanya, lalu apa makna dan isi di dalamnya. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita munculkan ketika kita membahas tentang sumber hukum perkawinan. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya hukum perkawinan itu sangat unik dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain, karena sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa sebenarnya hukum di Indonesia itu memiliki 3 komposisi hukum. Ada hukum Islam, ada hukum Barat, dan ada hukum adat. Lah, hukum perkawinan itu sebenarnya tidak lepas dari hukum Islam. Itu iya pasti, karena Islam itu adalah salah satu agama yang ada di Indonesia. Sedangkan perkawinan yang sah itu tidak bisa dikatakan adalah tidak perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang berdasarkan agama. Nah, jadi kalau Islam itu menjadi agama, artinya ada perkawinan yang harusnya sah itu juga dijalankan menurut hukum Islam. Nah, jadi ada ada kaitan tentang hukum Islam itu. Secara ringkas jawabannya iya, terutama bagi warga negara Indonesia yang agamanya Islam. Lalu hukum perkawinan juga tidak lepas dari hukum Barat. Misalkan tentang pencatatan perkawinan. Nah, itu tidak ada di dalam fikih klasik, tetapi kenapa dicatatkan itu karena perkembangan regulasi atau karena efek dari hukum Barat, yaitu yang identik dengan kodifikasi atau identik dengan pencatatan, sehingga kemudian perkawinan di Indonesia itu dicatatkan, tidak seperti dalam fikih klasik yang di sana tidak kita temukan pencatatan perkawinan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Lalu yang berikutnya itu hukum perkawinan di Indonesia itu juga tidak terlepas dari hukum adat, karena dalam acara acara perkawinan itu juga tidak terlepas dari hukum-hukum adat. Misalkan bagaimana tata cara
melamar perempuan, apa yang dibawa ketika resepsi, kemudian bagaimana seni yang ada di sana. Seni maksudnya mungkin ada pertunjukan di sana, kemudian bagaimana susunan acaranya, itu kan semuanya itu tergantung dari hukum adatnya, bahkan termasuk berapa jumlah mahar yang diberikan itu menurut hukum adat yang ada. Jadi cukup unik memang. Jadi komposisi hukum Indonesia ini tiga-tiganya itu sangat memengaruhi sistem hukum di Indonesia dan juga memengaruhi hukum perkawinan di Indonesia. Yang berikutnya, ini adalah beberapa undang-undang perkawinan di Indonesia dari masa penjajahan hingga Indonesia itu merdeka. Ada Statblad nomor 198 tahun 1895, kemudian Walid Ordinanti STBL 348 tahun 1928, Junto Statblad nomor 468 tahun 1931, Forstens Lansi Walid Ordinanti STBL nomor 98 tahun 1933. Jadi Statblad nomor 98 tahun 1933. Lalu yang berikutnya ini setelah Indonesia merdeka, setahun setelah Indonesia merdeka ada Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 yang diberlakukan 2 tahap, yaitu pertama dilakukan di Jawa dan Madura, lalu kemudian undang-undang itu direvisi menjadi Undang-Undang 32 tahun 1954 ya, yang itu diterapkan di di seluruh Indonesia tentunya. Kemudian Undang-Undang nomor 22 tahun 1996 tadi itu direvisi menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 1954. Itu intinya adalah bahwa yang tadi hukum perkawinan tadi itu hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, lalu diperluas untuk Indonesia keseluruhan. Kemudian muncul 20 tahun kemudian itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Nah, undang-undang ini sudah direvisi ya pada tahun 2019, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Di sini belum saya tuliskan. Jadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu tentang revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Kemudian pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu dengan PP nomor 9 tahun 1975. Kemudian Impres nomor 1 tahun 1991 itu tentang kompilasi hukum Islam, yang bab 1 itu tentang pernikahan. Lalu ini juga keputusan Menak RI tahun nomor 1954 garing 1991 tentang pasar impres nomor 1 tahun 1991. Ini adalah tentang perintah untuk menyebarkan kompilasi hukum Islam, yaitu impres nomor 1 tahun 1991. Ini adalah beberapa catatan undang-undang perkawinan di Indonesia dari sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka. Tapi di sini belum saya tulis, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ini. Nah, yang berikutnya adalah ini masih sama ya, sumber-sumber hukum perkawinan di Indonesia. Jadi masih sama seperti tadi, lanjutkan aja. Nah, sejarah terbentuknya undang-undang perkawinan itu dimulai setidaknya bisa kita telaah itu sejak tahun 1950, yang di situ dibentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak dan rujuk yang diketuai oleh Teuku Muhammad Hasan. Lalu dari panitia tersebut menghasilkan 2 rancangan undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Umat Islam dan Undang-Undang Pokok Perkawinan, yang itu bisa digunakan untuk aliran kepercayaan dan kesukuannya. Nah, lalu yang berikutnya, panitia yang diketahui oleh Teuku Muhammad Hasan ini kita katakan gagal. Lalu dibentuk
panitia yang baru yang diketuai oleh H. Muhammad Nur Purwosucipto yang bertugas meninjau kembali tentang segala peraturan yang sudah dibentuk agar sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Nah, di sini dari hasil yang dibentuk oleh panitia yang kedua tadi itu menghasilkan draft yang itu kemudian disampaikan presiden kepada DPR. Namun kedua draft tadi itu kemudian ditolak, ya, akan menjadi kontroversi. Kontroversi itu diwujudkan atau bisa dilihat dari beberapa khutbah di masjid, kemudian ceramah, pengajian, tulisan di media massa, demonstrasi dan lain sebagainya yang itu intinya menolak rancangan undang-undang perkawinan karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Nah, yang kontra ini misalkan ada Yusuf Hasyim dari fraksi P3, kemudian pengurus Pontren Tebu Ireng dan YIN atau sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kemudian pada 30 Agustus tahun 1993 Menteri Kehakiman atas nama pemerintah menyampaikan keterangan pemerintah karena undang-undang yang kontroversi tadi. Lalu 17 sampai 18 September 1993 fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangan terhadap fraksi-fraksi di DPR itu menyampaikan pandangan terhadap rancangan undang-undang perkawinan. Ada fraksi yang menentang dan ada fraksi yang menolaknya, tentunya menerima dan menolaknya. Yang menolak itu adalah FPP dan FKP, itu fraksi Karya Pembangunan. Maaf sekali, yang mempertahankan rancangan undang-undang perkawinan tadi adalah FPP dan FKP. Nah, lalu reaksi, ya, undang-undang perkawinan atau reaksi pertentangan terhadap undang-undang perkawinan itu bukan tanpa alasan, karena pada waktu itu dipengaruhi bahwa kondisi politik itu sedang terutama politik dalam tanda kutip yang didukung oleh umat Islam itu kalah pada tahun 1971. Ya, perlu diingat pada tahun ini perjuangan umat Islam itu salah satunya adalah melalui partai politik Islam, sehingga ketika partai-partai politik Islam itu mengalami kekalahan, maka ada kekhawatiran di sana bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka usahakan, yaitu tentang menentang rancangan undang-undang perkawinan itu seakan itu harapan yang hilang begitu, karena di sana banyak harapan, di sana banyak harapan dan banyak hal-hal yang ingin dicapai ketika melawan rancangan undang-undang perkawinan yang dianggap bertentangan dengan fikih. Lalu demonstrasi terus berjalan di depan DPR oleh ratusan pelajar Islam, ya, yang menentang rancangan undang-undang perkawinan. Lalu karena pertentangan yang begitu terus-menerus dilakukan, maka kemudian terjadi konsensus atau terjadi kesepakatan 5 hal ini, di mana intinya adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam rancangan undang-undang perkawinan itu tidak bertentangan dengan hukum fikih atau tidak bertentangan dengan hukum
Islam, sehingga pasal-pasal yang kontroversi, pasal-pasal yang itu dianggap tidak bertentangan dengan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan fikih dan hukum Islam itu dihilangkan atau direvisi. Itu intinya dari 5 hal pokok ini. Nah, ini adalah contoh saja gambaran tentang perkembangan rancangan undang-undang perkawinan kemudian menjadi undang-undang perkawinan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya ada lembaga yang judicial review, yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika undang-undang itu sudah diputuskan dan sah menjadi undang-undang, maka kemudian ada lembaga kita yang namanya Mahkamah Konstitusi yang dia akan menguji apakah yang kalau ada orang yang merasa haknya itu dirugikan dengan pasal atau undang-undang tertentu, maka dia boleh mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini adalah contoh saja bagaimana menyatakan bahwa perkawinan yang sah itu harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu di pasal 1. Kemudian negara itu kemudian menambahi harus dicatatkan melalui peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah dinamika yang terjadi dari rancangan undang-undang perkawinan menjadi undang-undang perkawinan, kemudian menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau di undang-undang yang baru, di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu tidak ada juga perubahan di sini. Nah, ini adalah versi pemerintah mengenai versi ulama, dan ini konsensusnya menjadi seperti ini. Jadi undang-undang perkawinan itu sudah ada konsensus antara pemerintah dengan ulama, sehingga mencapai pasal 2 terdiri dari 2 ayat ini. Ini juga contoh tentang hak anak di luar perkawinan. Jadi ada versi pemerintah, versi ulama, lalu terjadi kesepakatan undang-undang perkawinan seperti ini, dan ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau pertama itu anak di luar kawin itu bisa diakui ayahnya. Di sini ulama itu hanya dengan ibunya saja. Pasal undang-undang perkawinan juga demikian, hanya hukum perdatanya itu hanya dengan ibunya, dan di Mahkamah Konstitusi itu bisa ada hubungan dengan ayahnya kalau itu bisa dibutuhkan dengan teknologi atau bukti lain yang dibenarkan secara hukum. Jadi ini adalah poinnya. Undang-undang perkawinan itu disahkan 2 Januari tahun 1974 dan bisa diterapkan atau bisa dilaksanakan itu setelah ada PP nomor berapa tadi ya, tahun 1975 untuk peraturan yang berguna untuk menjalankan Undang-Undang nomor 1 tahun 1975. Kemudian ini kita ke KHI, kompilasi hukum Islam. Jadi teman-teman nanti harus mendownload kompilasi hukum Islam ini. Sumber penyusunan kompilasi hukum Islam itu ada Quran, kemudian penelaran para fuqaha, dan memanfaatkan kaidah fikih al-adah muhakamah. Jadi tidak cukup dengan Quran saja, tapi juga menelaah tentang pemikiran para ulama dari kitabnya, kemudian dari pendapat-pendapat ulama di tanah air, sehingga penyusunan KH ini
tidak hanya membaca kitab tetapi juga wawancara terhadap ulama-ulama yang ada di tanah air. Itu pun kemudian tidak cukup juga, tetapi juga harus bertanya kepada para hakim, karena mereka lah yang mengetahui tentang apa masalah-masalah yang muncul di masyarakat terkait tentang hukum-hukum Islam, ya, terutama tentang pernikahan atau perkawinan ini. Nah, lalu yang berikutnya ini adalah tentang menggunakan kaidah fikih al-adah muhakamah. Ini adalah menggambarkan bahwa supaya ada hukum adat itu yang dijadikan landasan atau menjadi dasar atau menjadi sumber penyusunan kompilasi hukum Islam, sehingga hukum perkawinan itu juga tidak kaku, ya, karena mungkin saja ada beberapa hal itu tidak ada di dalam fikih, tetapi ada di dalam masyarakat kita, sehingga kemudian perlu untuk disampaikan tentang kaidah al-adah muhakamah, bahwa sebuah kebiasaan itu bisa menjadi hukum, tentunya dengan syarat misalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok atau prinsip-prinsip pokok di dalam ajaran agama Islam. Yang berikutnya adalah tentang konsep dasar hukum terbentuknya kompilasi hukum Islam. Ada pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pembukaan Undang-Undang alinea ketiga dan keempat. Lalu surat edaran Kepala Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 yang menetapkan tentang 13 kitab pokok atau 13 kitab standar sebagai rujukan pengadilan agama. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Nah, sebenarnya permasalahannya itu adalah tidak adanya standar dan rujukan pokok bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya dalam memutus perkara peradilan agama, sehingga tidak ada unifikasi hukum dalam pengambilan keputusan, terutama tentang hukum perkawinan, sehingga perlu adanya aturan pokok yang mengatur tentang dasar-dasar tentang perkawinan, yaitu kemudian muncul ide adanya harus dibentuk yaitu kompilasi hukum Islam. Nah, yang berikutnya adalah tentang kitab-kitab yang digunakan dalam putusan perkara sebelum adanya KHI. Jadi ada 13 kitab fikih yang muncul yang dipakai oleh pengadilan agama. Yang berikutnya ini adalah proses KHI. Jadi ini adalah cerita saja seperti yang saya sebutkan di atas. Karena tidak ada unifikasi hukum, maka kompilasi hukum Islam itu sangat penting, terutama bagi pengadilan agama, bagi hakim pengadilan agama untuk untuk memberikan putusan keseragaman dalam landasan hukum itu. Nah, di sini adalah beberapa undang-undang atau landasan terbentuknya kompilasi hukum Islam atau cerita pentingnya adanya kompilasi hukum Islam. Ini masih tentang cerita sejarah bagaimana kompilasi hukum Islam itu diperjuangkan karena pentingnya, ya. Nah, kemudian ini prosesnya yang paling penting itu ini. Jadi ada langkah-langkah pembentukan KHI. Kita baca yang nomor 1 sampai nomor 5.
yaitu melakukan penelitian terhadap kitab kuning, 38 kitab kuning dengan 160 rincian hukum, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Lalu kemudian juga meneliti tentang penelitian jurisprudensi, putusan PA dan putusan tinggi agama. Lalu wawancara dengan ulama, ya sekitar 185 ulama di 10 pengadilan agama dan ditanya 122 masalah. Lalu juga melakukan studi banding dan lokakarya, studi banding di beberapa Timur Tengah ya. Lalu lokakarya 2-5 Februari tahun 1988 yang diikuti oleh ulama, ahli hukum, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan dari sinilah, dari lokakarya nasional ini kemudian terbentuklah kompilasi hukum Islam. Ini masih tentang proses sejarah kompilasi hukum Islam. Setelah terbentuk itu kemudian ada perintah untuk menyebarkan kompilasi hukum Islam dan menginstruksikan supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab ya. Ini tentunya instruksi presiden. Kemudian apa tujuan dibentuknya kompilasi hukum Islam? Kompilasi hukum Islam itu dibentuk untuk memberikan dasar formal kepastian hukum di bidang hukum acara dan suasana kekuasaan peradilan agama dan kepastian hukum material. Kemudian tercapainya legal security bagi hakim, orang awam mencari pengadilan maupun untuk orang Islam sendiri terkait dengan munakahat, kewarisan, dan wakaf. Jadi intinya adalah memberikan kepastian hukum. Setelah ada unifikasi hukum, setelah ada persamaan hukum antara di Indonesia, lalu terjadilah kepastian hukum. Kalau sudah terjadi kepastian hukum, maka kemudian muncul keadilan hukum. Mungkin sebagai ilustrasi saja. Jadi begini, kenapa kompilasi hukum Islam itu penting atau tujuannya itu penting? Dalam fikih klasik kita bisa menemukan bahwa terjadi perbedaan antara apakah wali hakim itu menjadi rukun nikah atau tidak. Ya, kebanyakan ulama itu mengatakan bahwa wali nikah itu adalah rukun nikah. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, bahwa wali nikah itu bukan rukun nikah. Sehingga ketika itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, maka akan menimbulkan masalah di hukum, yaitu tidak ada kepastian hukum, tidak ada unifikasi hukum, sehingga ketika tidak ada kepastian hukum tentulah tidak ada keadilan hukum. Maka untuk menjawab yang pro kontra tadi di dalam fikih munakahat, maka dibutuhkan kompilasi hukum Islam supaya kepastian hukum itu dipenuhi, supaya di Indonesia itu kalau menikah itu harus menggunakan wali hakim, jelas ini ada dasar hukumnya, yaitu apa? Kompilasi hukum Islam. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini sistematikanya saja, nanti teman-teman bisa cek di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kalau di undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu tidak ada yang seperti ini, karena hanya pasal yang diubah saja, yaitu pasal 7. Kalau ini komplit. Ini sistematikanya lanjutan tadi. Ini jadi ada berapa bab ini ya? 9 bab. Ini kalau kompilasi hukum Islam itu terdiri dari 3 buku. Ada buku 1, buku 2, buku 3. Buku 1 itu ada perkawinan 29 bab. Kemudian buku 2 itu kewarisan 6 bab. Kemudian ketiga itu ada perwakafan terdiri dari 5 bab. Nah, ini kemudian sistematikanya udah itu yang terkait tentang sumber dan sejarahnya sumber hukum perkawinan. Jadi sumber hukum perkawinan tadi itu ada kompilasi hukum, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
kemudian ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kemudian PP nomor 7 tahun 1 nah ini PP nomor 9 tahun 1995, Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam dan lain sebagainya. Lalu apa asas-asas hukum perkawinan itu? Asas hukum perkawinan itu dicantumkan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apa itu asas hukum perkawinan? Ada asas yang pertama adalah asas tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk bisa menciptakan keluarga bahagia dan kekal, maka perlu adanya sikap saling membantu dan melengkapi antara suami dan istri agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Nah, yang asas yang berikutnya adalah asas sahnya perkawinan adalah berdasarkan atau dijalankan menurut hukum dan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yang kemudian harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa perlu atau penting dicatatkan perkawinan? Di sini disebutkan bahwa perkawinan itu adalah peristiwa yang penting. Pentingnya ini sama dengan tentang kelahiran, kematian dan surat-surat keterangan lain. Ini sewaktu akta resmi yang juga dimuat di dalam daftar pencaratan. Jadi negara memandang bahwa pencaratan perkawinan itu peristiwa yang penting, dan oleh sebab itu negara perlu mencatatkan supaya negara bisa memberikan pelindungan hukum terhadap warga negaranya yang melakukan perkawinan. Yang berikutnya adalah asas monogami, yaitu seseorang boleh beristri lebih dari seorang atau lebih dari istri, tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu apa? Ya, dia harus mampu adil, harus mampu mencukupi kebutuhan istri-istrinya itu, dan itu dibuktikan atau syarat-syarat tersebut dibuktikan di depan sidang pengadilan. Dan apabila pengadilan memutuskan membolehkan, maka barulah dia boleh beristri lebih dari seorang. Tetapi jika tidak, maka tidak bisa dilakukan beristri lebih dari seorang. Ini namanya asas monogami. Artinya izin poligami itu harus dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu harus mampu adil lahir dan batin, serta harus melalui izin pengadilan. Yang berikutnya adalah menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melakukan perkawinan. Supaya apa? Supaya tujuan perkawinan tadi yang bahagia dan kekal tadi itu bisa tercapai, supaya tidak terjadi perceraian dan tercapai
atau muncul keturunan yang sehat yang baik ya. Oleh sebab itu di dalam undang-undang perkawinan itu membatasi undang-undang itu orang yang melakukan perkawinan itu minimal 19 tahun. Nah, ini belum diubah undang-undangnya. Nah, begitu. Yang berikutnya adalah karena tujuan perkawinan itu untuk mencapai keluarga yang kekal dan sejahtera, maka asas perkawinan itu asas hukum perkawinan adalah mempersulit perceraian. Perceraian harus dilakukan di pengadilan dengan alasan-alasan tertentu yang bisa dibenarkan secara hukum. Yang berikutnya adalah asas keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri di dalam rumah tangga dan pergaulan di masyarakat, sehingga segala keputusan itu idealnya memang dirundingkan, dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Itu tentang asas-asas hukum perkawinan ada 6 di sini. Tadi pertama apa tadi? Pertama adalah tujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal. Kemudian yang kedua itu pencatatan itu harus sah secara agama dan disyaratkan. Yang ketiga adalah asas monogami. Yang keempat adalah menganut prinsip calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya. Kemudian yang kelima itu supaya perceraian itu dipersulit, harus lewat pengadilan, harus dengan alasan-alasan yang tertentu. Kemudian yang keenam adalah seimbang hak dan kedudukan suami istri. Demikian yang bisa kita jelaskan baik tentang sumber hukum perkawinan dan asas-asas hukum perkawinan di Indonesia. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Jika ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang perlu ditanyakan, kita diskusi di forum yang telah kita sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi